bete banget sama aku sampai. Pas kemana? Waktu ke mana ya? Aku lupa juga sih kemana. Waktu apa? Kamu ngaca? Iya, ini rambutnya udah kayak Farel tuh nggak? Nggak serius, pas kemana? Udah kayak Farel belum sih? Udah. Tapi Farel lebih muda aja sih. Pas kemana? Oh, ya dulu sih sebenarnya kan aku yakin ketika aku jadi orang kaya, ada mobil, rumah dengan uang sendiri, itu aku akan bahagia gitu kan. Nah sampai di poin ketika aku pernah satu kejadian aku pulang syuting, aku sampai ke rumah itu masuk ke rumah tiba-tiba aku ngeliat rumah aku ngerasa aneh. Aku ngerasa aneh kok. Aku nggak bahagia ya dengan. Nah ya alhamdulillah, maksudnya by the way makasih ya. Ya apaan sih, sayang, ntar aku nangis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bi? Yo. Woi. Kemana ini? Jalan-jalan. Keliling doang naik mobil. Jadi dulu tuh kayak sering banget aku buka aja kali ya, kan kita dalam mobil. Ya karena mau ngomong. Kalau keluar tapi pakai lagi ya maskernya ya. Harus dong, harus banget. Mi, Oi. cerita dikit deh. Dulu tuh kayak sering banget kan kita tuh awal-awal nikah. Kamu ajak aku jalan-jalan kemana, ke kota ya, makan bubur Kuangtung, inget gak? Iya makan bubur, jalan-jalan aja sih waktu itu ya. Cuman karena kita suka makan ya sekalian makan akhirnya kan. Oke, jadi guys, berhubung udah lama banget gak jalan-jalan sama suami, hari ini aku jalan-jalan sama suami, ngilangin kejenuhan aja sih, karena udah lama banget gak jalan-jalan, gak kemana-mana. Kan kalau misalnya Abi tuh masih kerja kantor, udah mulai kerja ya Bi? Udah mulai kerja. Kalau aku kan cuman paling kayak sekali dua kali itu, jadi kayak jarang banget gitu keluar. Nah kebetulan nanti aku akan mau tanya-tanya, aku jadi host nih sitnya. Oke. Kan kayak selama ini kan aku sering banget ngobrol-ngobrol sama teman-teman Ya. tentang belajar hijrahnya mereka kan. Tapi kayak di vlog kita tuh kayak belum pernah nanya gitu tentang kamu. Iya kamu. Aduh, yang bawa mobil loh. Oh iya maaf. Yang ceritain deh, kayak awal mulanya. Aku kan kenal sama kamu udah lama ya. Iya. Yes. Kayak aku udah kenal kamu dong. Sebenarnya kayak belum pernah denger banget juga sih. Apanya? Kayak kenapa sih kamu waktu itu tiba-tiba nggak berubah yang awalnya banget, karena kayak karena nih, aku mau kasih tahu nih, ini SMA aku nih. mana SMA-nya ini? Jadi aku kelas 2 pindah ke SMA 34. Diketepok lagi. Nah, nih itu. Ini emang SMA 34 ini? SMA 34. Oh, Tuh. 34 di sini aku baru tahu. Ya, 34 SMA 34. Aku SMP-nya waktu aku pindah ke Jakarta. Nih, SMP ku, SMP 85. Jadi aku kan kelas 3 baru pindah ke Jakarta. Di samping banget. Samping banget. Tapi waktu aku masuk SMA, kelas 1-nya aku di SMA 3. Terus dikeluarin. Kok dikeluarin enak Oh, aja. aku nanya. Enggak, jadi waktu karena sering telat sih ya. Apaan dikeluarin kan? Nggak dikeluarin. Nggak mungkin lah kalau dikeluarin ya nggak ini sayang. Oh, karena jauh ya? Karena jauh, aku pindah. Aku sama kayak Yusuf sih. Waktu di 3 juga akhirnya pindah karena kejauhan. Iya, aku kan ketiduran terus. Jadi naik bis nih, bis AC dari pasar Jumat, bangun-bangun udah di kota. Terus tidur lagi, bangun-bangun udah di Gambir. Jadi sering banget ketiduran. Nah ini jadi akhirnya orang tua memutuskan untuk memindahkan aku dari SMA 3 Setiabudi ke SMA 34 dulu, karena tinggal aku kan di Cirende. Jadi kalau secara lokasi aku lebih dekat dari Cirende ke 34. Tinggal naik angkot kan 114 tuh, angkot biru tuh. Nah, kalau mau lihat tuh angkot biru nih, ini banyak angkot di sini. Tuh. Cuman
nih nanti aku lihat, aku ngetem, aku sampai turunnya aja tahu di mana. Di sini nih. Aku juga dulu SD naik angkot. Iya. Ketiduran mulu. Tiduran mulu. Iya. Set, emang lo. Tuh, aku tau kamu ngatain aku pelor sih sampai sekarang. Yang tidur di angkot tuh enak banget yang sepoi-sepoi. Kalau bisa AC lebih enak lagi, yang tinggal gitu kena AC kan, set, hilang. Tiba-tiba, mas, turun di mana sih mas? Hah? Ini mana? Kota. Oh iya, iya. Udah lewat mas. Nah ini tempat angkot aku biasa berhenti aku. Nah di sini sayang. Nah ini aku ngetem. Nah, ini ada doyok di sini biasanya, doyok. Nah di sini aku berhenti 114, aku jalan ke sana, lewatin pasar. Jadi kayak mendaki gunung, lewatin pasar. Aduh pengen ketawa tapi gak lucu lagi. Ngeselin banget aku. Ya gitu lah. Udah ceritain dulu. Apa tuh? Oh yang tadi ya? Oke. Apa sih? Tanya kau apa? Serius ya, serius. Ngantuk ya? Aku juga ngantuk loh. Enggak? Enak banget ya tidur. Aku belum cerita, kamu udah ngantuk. Oh, iya. Mendingan gak usah cerita dulu. Yang Oi. nggak awal mulanya. Berawal dari mata sih. Kan ada lagunya tuh, berawal dari mata. Ini gimana orang bisa get inspired Oh, iya, by iya. itu ya? Sorry. Jadi kita nggak bisa berhenti apa yang megangin kameranya susah. Agak susah di sini kayaknya. Duh pengen es krim. Random banget ya. Nih, Ya. awal mulanya. Ulang lagi nih. Jadi Yang serius awal mulanya. Jadi Lagi nih. awal mulanya. Ya serius ya. Iya aku serius dari tadi kamu kata. Astagfirullahaladzim. Aduh ngantuk. Ayo Tahu banget dia ngantuk. Nanya lagi sekarang awal mulanya. Aduh ngantuk banget lagi enak. Coba cerita. Apa? Astagfirullahaladzim. Awal mula apa sayang? Awal mula Ya beli hijrah. kopi dulu ya. Sumpah aku ngantuk banget. Beli di mana aku nggak berani turun nih. Aku ngantuk banget yang take gue nggak ada. Ngantuk nih kebanyakan ngomong awal mula. Ngomong lagi. Nih serius awal mula pengen hijrah tuh gimana? Aku tuh bingung soalnya dulu tuh kayak maaf ya. Dulu kan sebelum nikah, terus aku kan keluar negeri. Terus kayak tiba-tiba kamu balik, kamu tobat banget itu tuh apa gitu loh? Karena Enggak. kamu bukan orang agamai sebelum itu kan? Bukan, maksudnya kan dulu itu aku udah mulai belajar, ya kan. Sebenarnya awal mula lagi. Awal mula terus. Ya oke. Awal. Yang gimana sih? Iya. Awal mula. Kan astagfirullahaladzim. Awalnya nggak usah pakai mula ya. Awalnya itu waktu jangan ketawa dong. Orang mau serius. Ini gimana orang bisa dapat inspirasi dari sini? Kamu Jadi awalnya itu waktu ya dulu sih sebenarnya kan aku dulu kan bahasanya kerja terus dan memang poinnya adalah aku pengen kerja biar aku dapat uang banyak, terus pikirnya dunia banget sih sebenarnya, pengen beli mobil, rumah, tanah, investasi dan lain-lain. Tapi intinya adalah kerja keras untuk dunia. Itu aja gitu kan, karena aku yakin ketika aku jadi orang kaya, ada mobil, rumah dengan uang sendiri, itu aku akan bahagia gitu kan. Nah sampai di poin ketika aku pernah satu kejadian, aku pulang syuting, aku sampai ke rumah itu masuk ke rumah, tiba-tiba aku ngeliat rumah aku ngerasa aneh. Aku ngerasa aneh, kok aku nggak bahagia ya dengan apa yang aku miliki ini gitu kan. Aku lihat rumah, aku lihat mobil, biasa aja kayaknya ya, nggak bahagia, kayak malah ada perasaan hampa gitu. Waktu aku kayak gitu, aku coba muhasabah diri lah ya, introspeksi. Bener nggak sih introspeksi benernya? Introspeksi diri, ada yang salah kayaknya nih dengan apa yang dengan waktu itu, kondisi waktu itu gitu kan. Nah sampai di titik aku coba muhasabah diri, introspeksi diri ya. Akhirnya aku paham kenapa aku kayak gitu, karena sebagai seorang muslim banyak kewajiban muslim yang aku nggak aku lakukan, dan banyak larangan Allah malah yang aku kerjakan gitu kan. Nah itu aku ngerasa ini pasti karena ini gitu. Nah jadi aku ngerasa nggak bahagia, ngerasa hampa walaupun aku punya apa yang aku pengen gitu kan. Nah terus
nggak tahu kenapa juga pada saat itu aku tuh ngerasa takut banget mati gitu, dan ngerasa kayaknya nggak siap nih kalau misalnya aku mati gitu. Ya kita kalau ditanya kamu siap mati nggak, ya nggak siap, takut juga, pasti ada perasaan takut kan. Cuman kondisi pada saat itu bener-bener buat aku, aduh ya Allah jangan sekarang ya Allah, karena banyak banget yang memang aku nggak siap gitu kan, yang membuat aku nggak siap. Walaupun sekarang kalau ditanya gimana kamu siap nggak, itu juga agak takut-takut juga kan gitu kan. Nah ini jadi kita berhenti bentar ya. Iya, aduh kejedot. Jadi ada dua triggernya. Yang pertama takut mati, yang satu tadi memang ngerasa hampa nih, kok gue nggak bahagia dengan apa yang gue miliki gitu ya. Tapi memang trigger utama yang mati ini gitu sih. Iya, takut mati ya. Apa? Awal. Karena ini juga kan ya, waktu itu papahnya sahabat kamu juga meninggalkan. Ya itu juga salah satu. Di antaranya ya itu ya. Jadi ada yang meninggal ini, ada yang meninggal ini buat aku jadi ya Allah. Tapi kalau papanya temanku memang sudah berumur, maksudku gitu kan. Nah ini masih muda, teman-teman kita gitu, masih muda, sehat, meninggal gitu loh. Nah ini yang jadi trigger utama lah. Aku nggak boleh main-main dengan hidup kapanpun. Bisa jadi kamu lebih muda, kamu duluan meninggal, bisa jadi. Bisa jadi aku sama papaku, lebih tua papaku, bisa jadi aku duluan meninggal. Itu bisa jadi banget gitu loh. Dan teman-teman juga yang mungkin lebih muda daripada kita, bisa jadi teman-teman duluan yang meninggal gitu loh. Jadi masalahnya yang harus kita pertanyakan, kita udah siap belum dipanggil sama Allah. Nah itu yang aku selalu tanamkan sama diriku, mudah-mudahan ya. Aku masih banyak dosa nih karena Allah tutupi aib-aib aku aja nih. Intinya adalah ketika ada satu kemaksiatan yang mau dilakukan, ingat, bisa jadi ketika kita melakukan kemaksiatan itu, kita meninggal pada saat itu. Nah, na'udzubillah, ini kan takutnya sulh khotimah kan. Aduh, na'udzubillah deh. Ini nasihat untuk aku sih, khususnya sih. Makanya walaupun aku jujur aja masih banyak dosa masih banyak dosa nih. Cuman aku berusaha semaksimal mungkin. Ketika ada mau rencana jahat gitu atau rencana yang nggak baik, aku coba ingat-ingat, ketika aku lakuin itu, kalau Allah panggil gimana ya? Nah kayak gitu. Nauzubillah. Gitu. Bi, terus pas belajar hijrah itu, kan banyak banget ditentang sama orang-orang sekitar kan. Kayak ditentang sama, ada nggak sih kayak yang nggak bisa kamu lupain sekarang, tantangan terbesar tuh waktu awal tuh apa? Tantangan terbesar? Iya, ditentangnya sama siapa gitu? Tantangan terbesar sebenarnya dari kamu sebenarnya. Jadi gini, kalau menurut aku ya, semua itu bisa dihadapi ketika orang-orang yang kita sayangi dan terdekat itu support dan bareng-bareng sama kita gitu. Aku sih nggak ada pernah masalah sama orang-orang di luar keluarga aku yang ngomongin aku kek, yang hina aku kek, yang mungkin nggak mau jadi dekat sama aku lagi kek. Aku nggak ada masalah sama itu gitu kan, karena menurutku itu hal yang biasa lah. Simpelnya adalah Nabi Muhammad SAW orang yang paling sempurna akhlaknya, orang baik ya. Tapi segitunya Nabi Muhammad aja banyak yang menyerang beliau gitu ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi aku yang banyak kekurangan gitu loh. Aku banyak kekurangan, aku banyak aibnya, bla bla bla, dan banyak lagi itu. Apalagi aku, jadi kita harus sadar itu. Terus kedua, ada kata Ustadz juga, Anda orang gila kalau Anda mengharapkan ridho dari semua orang. Maksudnya apapun yang kita lakukan, nggak semua orang ridho, nggak semua orang pro sama kamu gitu loh. Pasti ada pro dan kontra, pasti ada kontranya. Jangankan di luar, di dalam keluarga kita ketika kita melakukan sesuatu, ada yang mungkin setuju dan nggak setuju, ada yang like dan dislike gitu kan, pasti ada kayak gitu. Jadi jangan pernah mengharapkan orang akan setuju dengan semua apa yang kamu lakukan gitu. Pasti ada yang nggak setujunya. Nah, tapi kalau dibilang pertama di awal, yang paling berat kalau menurutku adalah ketika di dalam keluarga. Karena jujur waktu aku nikah sama Sharon kan aku belum berubah-berubah banget sebenarnya sayang ya. Maksudnya nggak terlalu gimana gitu. Udah ya. Dong. Nggak, maksudnya perubahan ada. Perubahan yang kayak aku bilang aku nggak mau ketemu Sharon. Aku takut, aku pengen langsung nikah aja. Nanti kita ketemu waktu nikah gitu kan. Itu kan ada yang kayak gitu kan. Nah cuman mulai lebih drastis ketika sudah nikah sayang ya kan. Karena memang aku berpikir, waduh bentar lagi gue punya anak nih waktu kamu hamil kan. Jangan sampai anak gue punya bapak yang nggak tahu agama.
Jangan sampai anak gua punya bapak yang nggak bisa dekat sama dia secara misalnya dengan Qurannya gitu ya. Baca Quran enaknya sama orang tua. Tahu agama enaknya sama orang tua. Jangan sampai kayak gitu. Makanya aku makin belajar di situ. Dan memang waktu awal-awal kan Shiren kaget dengan perubahan aku. Shiren kaget juga karena aku cukup keras lah kalau kita bilang ya. Cukup keras tuh kayak apa-apa nggak boleh, ini salah, ini itu. Aku cuma hanya menyampaikan memang kayak misalnya ya kayak nggak, itu nggak boleh, itu salah. Tapi caranya salah. Caranya salah karena memang mungkin karakter aku juga menyampaikannya seperti itu juga. Apa-apa aku coba menyampaikan nggak boleh, nggak, itu salah gitu-gitu. Nah itu mungkin Shiren kaget juga di situ. Sampai di satu titik ada satu ustadz yang sampaikan kepada aku. Dia bilang, Bang Inu, antum belajar dan hijrah itu butuh berapa lama? Lumayan lama, Ustaz, gitu kan. Ada 6 bulan gitu misalnya, ada sebulan? Enggak, Ustaz. Ada bisa lebih dari setahun? Bisa lebih, Ustaz, gitu. Lama dong berarti? Iya, Ustaz, lama. Nah, coba posisikan orang-orang di dekat antum juga seperti itu, terutama istri antum, gitu kan. Istri antum kenal antum baru seperti ini, dan antum mengharapkan istri antum juga belajar agama juga bersama-sama. Ya kasih waktu dong, ini ada prosesnya. Kasih kelembutan buat istri. Dalam arti gini, ketika antum belajar agama, antum harus tunjukkan antum semakin baik akhlaknya, semakin lembut peringainya, gitu kan, semakin lembut semua segala halnya. Itu antum harus seperti itu gitu loh. Kalau antum nggak makin baik, berarti ada yang salah nih sama antum, gitu kan. Karena agama Islam mengajarkan kelembutan, mengajarkan kebaikan gitu. Kok antum kayak gitu, maksudnya kayak gitu kan. Oh iya juga sih, Ustaz. Akhirnya mencoba untuk pelan-pelan. Waktu itu awal nggak tahu kamu ngeh apa nggak. Dulu kan aku tiba-tiba ngajakin kamu ke luar negeri. Aku kan bilang kan, ingat nggak? Yang ke luar negeri yuk, aku bilang gitu. Kamu kan lagi bete banget sama aku. Bete banget sama aku sampai. Kemana? Waktu ke mana ya? Aku lupa juga sih kemana. Waktu apa? Kamu ngaca? Iya, ini rambutnya udah kayak Farel tuh nggak? Nggak, serius, pas kemana? Udah kayak Farel belum sih? Udah. Tapi Farel lebih muda aja sih. Pas kemana? Nah jadi, kok rambutnya gini sih? Nah, serius, yang pas kemana? aku lupa keluar negerinya kemana. Intinya kamu kaget banget. Kamu masih bete banget sama aku. Aku bilang, sayang, kamu mau kemana? Keluar negeri yuk, gitu kan. Kamu diem aja. Terus, tumben kamu ngajakin aku, gitu kan. Masa? Iya, kamu lupa. Aku kan inget banget waktu itu kan bagian dari strategi aku sebenarnya untuk coba untuk ya lebih lunak aja lah gitu kan. Padahal mana pernah aku ngajakin keluar negeri, selama ini kan selalu Shiren yang ngajakin. Kamu tumben kamu ngajakin? Ya enggak, ayo pengen bareng-bareng aja keluar negeri gitu. Tapi jadi nggak sih waktu itu, lupa ya? Aku lupa. Kan setahu aku jadi, karena aku yang benar-benar harus jadi nih untuk kesana gitu, keluar negeri. Nah, sampai di satu titik kamu mulai ya pelan-pelan aku deketin ya, kayak yang kamu bilang, aku kalau bisa bilang sama kamu, bilang cantik kalau kamu pakai kerudung doang gitu. Pakai apa? Jadi mukena. Jadi tuh aku mau make up kayak apapun juga, mau pakai bulu mata palsu sampai 5 meter juga gak bakal dibilang cantik deh. Pokoknya gak pernah lagi dibilang kayak cantik banget gitu kan. Tapi pas pakai mukena, pas pakai kerudung kalau pengajian, itu bisa yang kayak berkali-kali gitu loh dipuji, supaya kayak ya mungkin kayak strategi kamu supaya aku kayak ngerasa, duh kok aku dipuji pas pakai kerudung ya gitu. Jadi kayak aku tertarik gitu loh, tapi ya tetap nggak sampai di situ aja. Kalau langsung pakai kerudung masih panjang perjalanan. Kan pala batu ya, pasti panjang perjalanan gitu. Nah Bi, kan orang banyak banget yang kayak bilangnya gini, ya kalau artis mah banyak duitnya, mau hijrah juga gampang, paham gak sih? Gitu, itu kayak gimana? Mungkin nggak tahu kali waktu kita bangkrut. Nggak bangkrut juga sih. Maksudnya ya jujur aja memang income terbesar aku kan itu dari sinetron. Ya itu nggak bisa dipungkiri, atas izin Allah ya, bisa beli rumah, bisa beli mobil dan lain-lain, itu penghasilan dari sinetron waktu itu kan.
Nah, sampai di poin aku mencoba untuk lepas dari sinetron. Ada beberapa alasan sih aku memang lepas dari sinetron. Cuman memang yang paling menurut aku keluar dari sinetron karena masalah waktu kan. Karena kita tahu kalau misalnya main sinetron itu kan waktu kita pasti habis di sinetron. Baik dari pagi ketemu pagi. Aku pikir nanti kapan aku bisa ketemu sama istri aku, kapan aku bisa sama anak-anak aku, gimana aku ngajarin anak-anak aku dan istri aku. Maksudnya kayak gitulah kan. Jadi poin yang paling ini masalah waktu, alasan ininya lah ya, dan ada beberapa alasan-alasan lain. Nah, cuman akhirnya setelah itu kan aku harus berpikir juga, aku waktu itu juga udah mulai coba dagang kan. Nah, cuman waktu ketika dagang ini ya nggak segampang tiba-tiba kita punya dapat penghasilan yang banyak seperti main sinetron gitu, enggak lah, butuh proses sedikit demi sedikit gitu ya. Sampai di posisi aku ngelihat tabungan saldo di rekening aku aja tuh aku seneng banget dan bahagia banget ketika saldo di rekening aku itu pas untuk bulanan gitu loh. Nah itu jadi kayak alhamdulillah, aduh bulan ini masih bisa nafkahin keluarga gitu kan untuk sebulan gitu. Aku udah bersyukur banget gitu. Walaupun aku juga pas-pas banget untuk kehidupan aku pribadi gitu, karena dulu aku kan kayak memutuskan, ayo kalau kemana-mana naik motor aja. Waktu itu teman aku Aldi, ingat gak kamu Aldi? Aldi masih gak ingat? Aldi yang dulu main bareng di RKS, Raden Kian Santang. Kerja bareng kamu itu? Yang bareng aku, ya si Aldi. Nah Aldi yang bareng aku, jadi naik motor berdua gitu. Terus aku bilang sama Aldi, Di, sorry ya, nggak bisa makan di luar, bawa bekal dari rumah gitu kan. Kalau nggak waktu itu awal-awal kan di berita Islami masa gini kan, awal-awal bawa program religi, kalau mau makan kita sampai ke lokasi aja ya. Di lokasi kita kan dapat nasi kotak tuh, jadi makannya free di sana daripada kita harus, karena kalau berdua minimal 100.000 harus sudah aku siapin, padahal 100.000 itu lumayan buat bensin kan. Karena kok gue sedih ya dengernya. Karena memang bukan, karena maksudnya pasti ada perjuangannya gitu loh. Waktu di posisi di titik seperti itu pasti ada perjuangannya. Sampai kemana-mana juga harus hemat-hemat segala macam. Sampai aku kayak gitu tadi aku bilang, lihat saldo buat bulanan rumah mencukupi, udah itu udah seneng, bahagia banget buat aku gitu kan. Nah alhamdulillah juga Shiren, karena juga ya ini yang ya alhamdulillah Allah kasih rezeki buat kita ya. Maksudnya Shiren waktu itu penghasilannya juga masih alhamdulillah ada ya sayangnya, suka bantu aku, dan modal-modal awal aku bisnis juga dari Shiren beberapa gitu. Nah ya alhamdulillah, maksudnya by the way makasih ya. Ya apaan sih, yang terlalu nangis. Nah ya Nggak apa-apa, apaan sih. Ya udah, intinya sih kayak gitu aja lah. Intinya kita pernah di bawah ya juga waktu awal-awal keluar dari sinetron, merangkak lagi ketika buka usaha, dan Allah berikan jalan yang nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga. Aku bangun usaha Malang Strudel pelan-pelan, terus aku buka usaha-usaha yang lain juga, alhamdulillah pelan-pelan, sampai di titik alhamdulillah aku pernah dapat penghasilan dari usaha bahkan dalam 1 bulan. Tapi ya dalam 1 bulan, tiap kan kalau sinetron kadang dibayarnya nanti berapa bulan kemudian gitu ya. Tapi kalau dihitung hitungan per bulan, aku pernah mendapat penghasilan dari bisnis yang aku jalanin itu lebih besar daripada daripada main sinetron gitu. Pernah posisi seperti itu juga pernah gitu. Jadi ini adalah rezeki dari Allah ya, nikmat yang Allah berikan, dan kita harus yakin, memang harus yakin ketika kita mencoba untuk mengejar ketaatan kepada Allah, Allah akan memberikan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Tiba-tiba jalannya kok lancar banget ya, ini kayaknya kalau manusia usaha kayak ini kayak nggak mungkin deh gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi kita sama partnerku ya bilang, ini ya Allah, ini bantuan Allah begitu besar, bantuan Allah tuh begitu dahsyat. Waktu itu aku juga ketemu partnerku 2 ini yang oleh-oleh, itu ketemunya di mana? Di pengajian ketemunya, ketemu di pengajian gitu ya, Masya Allah. Jadi memang buat teman-teman juga kalau pengen buka usaha, coba deh yang satu frekuensi, punya frekuensi kebaikan, positif. Insya Allah Allah akan bantu, Allah akan memberikan keberkahan kepada usaha yang kita jalani. Itu kali ya, udah kita mau balik. Terakhir dulu. Sambil jalan boleh ya? Lagi enak stagnan gitu, pegelnya peganginnya sumpah. Bi, ya. Terakhir deh, maksudnya kenikmatan apa yang kamu dapetin pas kamu udah belajar hijrah gini ya? Sama perasaan pertama akhirnya aku mau ikut pengajian.
Udah pasti seneng lah ya, bahagia. Maksudnya kalau pertama aku senang ngeliat kamu berubah. Sekarang udah ya malah bikin kajian sendiri dulu. Masih belajar. Iya, masih belajar. Semua juga masih belajar. Cuman maksudnya ya setidaknya udah ada action step selanjutnya apa itu udah ada gitu ya. Aku bahagia banget. Terus kalau dibilang perasaan aku ketika sudah berusaha untuk menjadi lebih baik, alhamdulillah, karena memang di balik itu semua ada hal yang harus kita ketahui, bahwa nikmat kita menuntut ilmu itu masya Allah, kita jadi tahu ending kita tuh di mana sih sebenarnya. Kan kalau di Quran kan sudah dikasih tahu kenikmatan yang hakiki itu adalah ketika Allah menaruh kita di surganya Allah dan kita terhindar dari neraka. Nah itu adalah kenikmatan yang hakiki. Apalagi nikmat selain nikmat surga. Udah pasti nggak akan ada yang bisa melebihi kenikmatan selain kenikmatan di surganya Allah gitu. Jadi lebih tenang insya Allah ketika jalanin dunia ini. Ya Allah, kita kan musafir, kita cuma sebentar sih, bentar lagi juga meninggal, bentar lagi juga mati, bentar banget hidup. Sedangkan di akhirat nanti kita abadi di sana gitu kan. Jadi ya apa yang kita cari, surga atau neraka gitu ya, pasti semuanya pengen surga. Bismillah, semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya tanpa hisab bersama keluarga-keluarga kita. Amin ya Allah. Oke, terima kasih Abi. Udah, jalan. Oke, let's go. Oke guys, mohon maaf kalau ada salah-salah. Sehat saya terus, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan doain kita bisa belajar terus. Mohon maaf kalau ada salah. Dan aku punya giveaway. Berapa banyak kita ngomong Awal mula. Bukan awalnya ya, awal mula. Berapa kali kita ngomong awal mula? Digabung ya, aku sama Kaino digabung. Jangan lupa like, comment, subscribe di bawah ini. Ikutan giveaway-nya karena ada hadiah untuk 3 orang pemenang masing-masing 500.000. Open your heart and feel the peace. This wonderful world that Allah's gives. There's only love blooms between us. There's only bond that never